Saya akan rekam agar nanti mana tahu ada yang tidak hadir, jadi bisa melihat rekaman ini. Yang menjadi materi kita hari ini di pertemuan yang ketujuh adalah sebagai berikut mengenai SMART. Metode SMART di chapter yang ketujuh ini. Metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Masih dengar ya? Bisa ya kelihatan materinya? Bisa, Pak. Bisa ya? Kelihatan, Pak. SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique ya. Teknik multi atribut yang lebih simpel merupakan metode pengambilan keputusan yang multi atribut ya, multi atribut. Jadi atributnya itu ada beberapa, bukan hanya satu. Kalau satu kan mudah ya. Jadi handphone ini dengan handphone yang lain itu mudah, umpamanya kita memilih mana yang lebih baik, umpamanya hanya dari harga. Mana harga yang rendah, mana harga yang tinggi, atau harga yang mahal, kita tahu. Tapi bagaimana kalau satu handphone atau 3 atau 4 handphone itu harganya berbeda-beda. Kemudian yang di rating itu bukan hanya harganya, termasuk mungkin memorinya mana yang paling bagus, terus modelnya mana yang paling bagus, mungkin kameranya mana yang paling bagus. Nah, itu nanti di-combine atau dikombinasi handphone 1, handphone 2, handphone 3, handphone 4. Mana kalau dihitung semuanya, dari keempat itu mana yang terbaik gitu ya. Dengan tadi yang ada atribut-atributnya, bukan hanya satu kriteria, tapi beberapa kriteria. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ini tekniknya namanya teknik SMART ya. Simple Multi Attribute Rating Technique. Nanti diberikan rating, diberikan peringkat ya. Handphone nomor 1 peringkatnya begini, handphone nomor 2 peringkatnya segini, handphone nomor 3 peringkatnya segini. Dari peringkat itu nanti dilihat mana yang terbaik, sehingga ada pemilihan atau pengambil keputusan untuk memutuskan umpamanya menjual yang terbaik atau model yang terbaik ya. Ini metode SMART ini, SMART sendiri kan artinya kalau dalam bahasa sehari-hari, bahasa Inggris itu SMART itu kan pinter ya, pinter. Ini dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977 ya. Teknik pembuatan keputusan multi kan lebih dari satu. Multi atribut ini digunakan untuk mendukung pembuat keputusan, biasanya manajemen tentu atau pemilik atau owner dari satu perusahaan dalam memilih antara beberapa alternatif ya, alternatif 1, alternatif 2. Jadi dipilih gitu mana yang terbaik, dilihat nanti dari segi kriterianya, bukan hanya satu kriteria, bukan hanya harga, tapi ada kriteria-kriteria yang lain. Sama mungkin kalian sebelum masuk di kampus ini, di kampus Tiami, pasti mempunyai pilihan juga kriteria kampus yang mau dimasuki, yang mau kuliah di sana. Contohnya jurusannya apa, terus jam kuliahnya jam berapa,
terus pembayarannya bagaimana, terus grade-nya atau akreditasi dari kampus itu bagaimana. Tentu ada juga yang lebih bagus tapi mungkin lebih mahal. Mungkin lokasinya jauh ya. Jadi banyak yang menjadi pertimbangan. Nah, itu yang disebut di sini dengan atribut atau dengan kriteria yang bermacam-macam kriteria. Sampai pada satu kesimpulan kalian mungkin masuk di kampus ini. Saya mendaftar di Institut Istiami, tentu ada keputusan, tapi belum tentu menggunakan seperti ini metode SMART ini, Simple Multi Attribute Rating Technique ini ya. Tidak sampai hanya pertimbangan-pertimbangan yang umum yang general. Kalau ini benar-benar diselidiki, dianalisa sampai mendapatkan nanti keputusan atau penilaian atau peringkat yang terbaik, dan itu diberikan kepada manajemen sehingga manajemen nanti memutuskan mengambil yang mana yang akan dikembangkan, yang mana yang akan dijual. Kalau dia lokasi mana yang ditetapkan sebagai tempat dari perusahaan seperti itu. Setiap pembuat keputusan harus memilih sebuah alternatif ya yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut ya. Ada beberapa atribut dan setiap atribut mempunyai nilai, value, nilainya. Atribut itu nanti diberikan nilai ya. Umpamanya harga itu nilainya berapa gitu kan. Kan kita dalam memilih itu kan umpamanya ada pilihan, contohnya umpamanya yang cowok-cowok ini kan, biar lebih mudah saya kasih contoh, bukan berarti gimana itu. Kalau cowok-cowok ini memilih cewek yang gimana sih kan gitu. Ada yang cantik, ada yang putih, ada yang pintar, ada yang rambutnya lurus, macam-macam kan, ada kan kriteria-kriteria gitu ya. Tapi kan nggak sama semua kriterianya. Kalau dinilai, oh cantiknya 80, terus warna kulitnya putih itu 80. Nggak mungkin sama semua. Pasti kan ada yang prioritas itu. Yang menjadi utama, menjadi perhatian seorang cowok kepada cewek gitu ya. Mungkin ada yang bilang, oh menurut saya kebaikan hatinya itu nomor 1, itu nilainya bisa 80 atau bisa 100 itu. Tapi yang lain bilang, enggak kebaikan enggak, yang perlu itu pinter gitu. Kan ada berbagai penilaian dan itu berbeda-beda satu sama lain. Bagi saya, bagi seseorang mungkin oh yang penting dia cantik, tapi yang lain enggak. Saya maunya yang penting dia baik hati. Yang lainnya mungkin oh yang penting warna kulitnya putih. Nah, itu menjadi atribut. Latul udah ribut sendiri dia. Itu menjadi penilaian-penilaian walaupun nanti mungkin itu tidak objektif 100%, tapi paling tidak sudah mendekati karena nanti itu dinilai dari hasil satu survei, dibuat atribut, umpamanya tadi harganya atributnya berapa, kriteria harga, kemudian nanti kriteria memori satu handphone itu atributnya berapa, seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian setiap atribut mempunyai bobot atau nilai ya, bobot atau nilai. Jadi dikasih penilaian, dikasih bobotnya. Karena kan susah menganalisa kalau umpamanya harga dibandingkan dengan memori, dibandingkan lagi dengan model, dibandingkan lagi dengan kamera dari satu handphone, kan susah membandingkannya. Dari itu nanti dikasih nilai bobotnya, ya bobotnya mana, umpamanya harga bobotnya berapa, ya nanti dari handphone 1 bobotnya berapa, handphone 2 bobotnya berapa, di handphone 2 itu memorinya bobotnya berapa, seperti itu.
Itu dari mana dapat bobotnya? Tentu itu dari satu survei atau seorang ahli yang menentukan, ya. Mempunyai bobot yang menggambarkan seberapa penting, ya, seberapa penting dibandingkan dengan atribut yang lain, ya. Mungkin bagi orang yang berpenghasilan rendah, berpenghasilan sedang gitu, itu harga paling nomor satu, harga handphone bagi dia. Pokoknya saya maunya harganya itu sangat perlu, jangan terlalu mahal gitu ya. Mungkin bagi dia nggak terlalu model, nggak apa-apa, nggak terlalu bagus, atau yang lain-lain. Tapi bagi orang yang mungkin berduit, yang punya uang, harga nggak ada masalah gitu. Bagi saya mah harga no problem, kan duitnya banyak. Bagi saya yang paling perlu itu memorinya atau modelnya yang paling up to date, yang paling trendy seperti itu. Jadi itu tidak bisa disamakan satu sama lain. Tapi nanti dari hasil umpamanya survei dari beberapa orang dan juga beberapa jenis handphone contohnya itu nanti dikombinasi diberikan bobot ya. Pembobotan ya, ini ada nih pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif yang terbaik. Tentu tadi dalam memilih handphone 1, 2, 3, 4, 5, mana sih yang terbaik gitu ya. Mungkin ada handphone 1 harganya bagus, tapi handphone 1 itu juga memorinya nggak bagus gitu. Di handphone 2 harganya tidak bagus, tapi memorinya bagus. Di handphone 3 mungkin modelnya model paling oke gitu. Jadi bisa nanti dikomparasi atau dibuat perbandingan antara handphone itu. Itu yang dianalisa. Sehingga nanti dari 4 handphone contohnya jenis handphone nanti dibuat satu peringkat atau satu ranking ya. Ranking 1 yang mana, ranking 2 yang mana, ranking 3 yang mana. Tentu dicari yang ranking yang paling tinggi, yang paling tinggi. Berarti itulah yang paling baik dari handphone tersebut, keempat handphone itu gitu ya. Pembobotan pada smart atau simple multi attribute rating teknik ya, menggunakan skala antara 0 sampai dengan 1 sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai dan masing-masing alternatif ya. Jadi diberikan nilai itu untuk mempermudah perhitungan. Kalau tadi kan harga tidak bisa dibandingkan dengan apa namanya? Harga dibandingkan dengan harga itu mudah gitu kan. Tapi harga dengan memori ya susah membandingkannya karena beda apa? Beda kriteria gitu. Beda kriteria jadi susah. Nah, dari situlah makanya diberikan bobot ya, bobot. Model yang digunakan dalam smart ya atau metode simple multi attribute rating teknik yaitu ini ya rumusnya ya. U kali AI sama dengan sigma M, J sama dengan 1, WJ, UI, A kali AI, II sama dengan 1, 2, dan seterusnya itu ditulis dengan M. Ini yang menjadi rumusnya ya. Apa nih keterangannya? WJ, pengertian dari ini ada WJ di sini, adalah nilai pembobotan kriteria KJ, ya, keberapa gitu maksudnya. KJ dan K kriteria. Ya. Di sini ada J, ada juga K kriteria. U kali AI sama dengan nilai utility kriteria KI ya untuk kriteria KI di mana I sama dengan 1, 2 dan selanjutnya karena ada beberapa alternatif ya. Itu yang menjadi di sini 1, 2, 3 nanti itu. Ini UAI ya. Tadi di sini UAI. Ini rumusnya ini atau disebut juga di sini sebagai model ya, modelnya. Tadi ini rumusnya, tapi tentu nanti ada juga nanti rumus lanjutannya sampai terakhirnya itu kita mendapatkan peringkat atau ranking. Ranking 1, 2, 3, 4, 5.
Dan tentu orang selalu ingin memilih ranking yang pertama dengan nilai yang tertinggi. Ya. Adapun algoritma penyelesaian dari metode SMART atau Simple Multi-Attribute Rating Technique yaitu sebagai berikut ya. Itu yang ada tertulis di bawah ini. Ada langkah-langkahnya. Yang satu, langkah pertama menentukan jumlah kriteria dan keputusan yang akan diambil ya. Kriteria itu harus ditentukan. Kalau untuk handphone apa aja sih kriterianya? Yang tadi mungkin harga, modelnya, memorinya, kameranya, warnanya itu menjadi kriteria. Kalau kita cari cewek itu kriterianya apa? Oh, kecantikannya, warna kulitnya, kebaikan hatinya, oh rambutnya, macam-macam. Ada juga orang yang suka mungkin oh dia suka yang badannya tinggi, yang macam-macam. Itu kan tergantung orang dan itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Atau sebaliknya bila wanita melihat pria, oh maunya yang hidungnya mancung, yang alisnya begini, yang rambutnya begini. Itu kan kriteria masing-masing dan tidak perlu semua gitu. Kriteria itu kan di sini menentukan jumlah kriteria itu. Jadi nggak perlu semua. Ya mungkin diambil kriteria mungkin cuma 4 atau 5. Tidak perlu semua umpamanya, oh nomor sepatunya begini, terus kesukaan tasnya begini, terus suka makannya begini, nggak sampai ke situ gitu. Tapi yang inti-inti atau yang utama-utama itu aja yang dibuat menjadi kriteria. Dan itu sudah mewakili dari pengambilan dari kriteria yang akan diambil. Ya, itu langkah pertama, menentukan jumlah kriteria dari keputusan yang akan diambil. Langkah kedua, ya, ini rumusnya ya, tadi rumusnya ini ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Sistem secara default memberikan nilai 0 sampai 100 berdasarkan prioritas dengan melakukan normalisasi. Nanti karena ada beberapa itu nanti dinormalisasi seperti digabungkan gitu ya. Karena tadi ada beberapa umpamanya harga kan ada handphone 1 2 3 4 contohnya. Handphone ada 4 handphone. Terus di handphone 4 itu kan masing-masing itu punya harga, punya memori, punya model, punya kamera dan yang lain-lain. Nah, itu yang dibuat di sini sistem secara default memberikan nilai 0 sampai 100 berdasarkan prioritas dengan melakukan normalisasi, yaitu WJ bagi sigma WJ. Ini rumusnya lagi ya. Itu langkah yang kedua ya, memberikan penilaian. Berapa sih kamu nilai harga gitu? Berapa sih kamu nilai umpamanya memorinya? Kan nggak sama semua. Seperti tadi saya bilang, kalau orang yang kekurangan uang mungkin saya harga paling nilai saya itu saya nilai 100 gitu kan. Tapi kalau memori nggak terlalu masalah lah, nggak apa-apa itu nilai 70 gitu. Yang penting harganya bagus, nah itu menjadi prioritas di saya. Tapi di orang lain enggak, saya perlu memorinya harus bagus, harga no problem. Mungkin dia punya banyak duit seperti itu. Kemudian langkah ketiga, memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Tadi kan ada alternatifnya, alternatif handphone 1, handphone 2, handphone 3, handphone 4. Itu kan jadi alternatif itu. Yang dipilih yang mana dari keempat ini maksudnya gitu. Alternatif itu ya. Itu yang menjadi pilihan. Tentu kita ingin memilih satu yang terbaik. Nah, bagaimana cara menganalisa menentukan apakah handphone 1 yang terbaik? Jangan-jangan handphone 2, jangan-jangan handphone 3, jangan-jangan handphone 4. Nah, itu ya. Nanti ada ini bukan hanya sekedar teorinya, bisa diimplementasikan umpamanya di dalam suatu marketing ya, dalam pemasaran. Di mana sih umpamanya menjadi marketing yang paling bagus, apakah di Pulau Sumatera, apakah di Kalimantan, apakah di Sulawesi, apakah di Papua. Nah, itu juga bisa dinilai nanti. Dari mana penilaiannya sama seperti yang tadi? Mungkin dinilai dari pendapatan masyarakat setempat, selera masyarakat setempat, kemudian budaya masyarakat setempat, itu juga menjadi penilaian, menjadi alternatif. Jadi kita semakin memiliki banyak contoh yang membuat kita bisa mengerti metode SMART ini. Ya. Itu langkah ketiga, memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Dinilai ya handphone 1, handphone 2, handphone 3, handphone 4.
Kemudian langkah keempat, menghitung nilai utility untuk setiap kriteria masing-masing. Utility kan kegunaan, manfaatnya. Ya, utilitas ya, nilai utilitasnya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini rumusnya UI dalam kurung AI sama dengan 100 dalam kurung C max kurang C out I dalam kurung dibagi atau per C max. Max itu maksimal ya, min ini minimal. Nanti akan kita lihat di bawah ini penjelasannya. Kurang C min persen ya, itu dimasukkan ke persentasenya. Ya. Apa sih yang tadi yang dimaksud dengan ini UIAI ini pengertiannya, keterangannya nilai utility kriteria ke-1 untuk kriteria yang ke-1 ya. Untuk kriteria yang pertama, apa sih katanya kan ada beberapa kriteria. Nah, itu nilai utility-nya. Kemudian C max, max ini kan maksimal ya. Ini ada di max ini C max. Sini C max ya. Nilai kriteria maksimal tadi kan dari 0 sampai 100 ini kan. Ini 0 sampai 100. Berarti maksimalnya yaitu di 100 ya, nilai kriteria maksimal ya. Kemudian semin yaitu nilai kriteria minimal. Minimal berarti 0 ini minimalnya kan karena nilainya dari 0 sampai 100 ya. Tadi saya ulang maksimalnya 100 ya. Kemudian minimalnya 0. Itu. Semax itu berarti 100, semin itu berarti 0 yang paling kecil. Sementara C out Z yaitu nilai kriteria KI, maksudnya kriteria yang kan ada beberapa kriteria, jadi pilihannya umpamanya 4 atau 5. Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu dihitung satu persatu ya. Dengan menggunakan rumus ini tadi ya, ini rumusnya. Semua ini Cmax-nya, Cmin-nya. Nanti dimasukkan rumus ini untuk menghitung. Nanti kita akan berikan setelah satu contoh ya. Kemudian menghitung nilai nanti untuk yang terakhir untuk perangkingan ya, nilai dari alternatif-alternatif tadi yang 1, 2, 3, 4 untuk mendapatkan perangkingan itu menjadi langkah 5. Jadi hanya 5 langkah ini aja. Kalau udah sampai di langkah yang terakhir ini berarti kita udah bisa tahu berapa hasilnya dan yang mana pilihannya ya. Sehingga nanti dari analisis ini kita akan berikan kepada manajemen sehingga manajemen memutuskan apakah menerima nggak analisa kita ini itu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada contohnya ya. Contohnya, contoh soal dan juga penyelesaiannya ya. Contoh soal dan penyelesaian dalam metode SMART ini ya. Simple Multi Attribute Rating Technique. Agar lebih memahami dari penjelasan metode ini, berikut ini ada contoh soal dari metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Contoh soal, pada bagian marketing di perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi atau handphone lah ya, ingin ekspansi. Ekspansi itu artinya ingin mengembangkan atau memperluas. Di sini dikatakan dan mengembangkan pangsa pasar, memperluas pangsa pasar di berbagai daerah ya. Pangsa pasar dari perangkat teknologi ini, penjualannya ya. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis ya, untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen ya. Bagaimana sih konsumen itu membelinya gitu. Bagaimana daya serapnya selama ini terhadap 3 tipe handphone ya. Di sini bilang ada 3 tipe handphone. Berarti ada handphone 1, ada handphone 2, ada handphone 3 ya. Berikut ini
tabel properti dari handphone tersebut ya. Adapun tipe kita sebut aja HP 1, kemudian ada HP 2, kemudian ada HP 3 ya. Ada 3 tadi, 3 tipe handphone. Tadi tujuannya adalah untuk memperluas ekspansi, mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Nanti sehingga dipilih dari handphone 1, handphone 2, handphone 3 yang terbaik yang mana gitu ya. Maksudnya yang paling laris, yang jadi pertimbangan dari konsumen terhadap handphone ini. Apakah harganya, apakah modelnya, apakah yang lain-lainnya ya yang menjadi kriterianya ya. Oke, faktor-faktor kriteria yang dijadikan sebagai acuan terlihat tabel di bawah ini. Masih dengar ya? Masih, Pak. Oke. Ada tabel ya, faktor. Sekarang faktor dan kriteria yang menjadi acuan ya, ada di bawah ini. Ini tabel 1, karena nanti ada beberapa tabel. Sesuai dengan yang tadi, bahwa ada langkah-langkah, 5 langkah tadi. Nah ini kan ada 5 langkah, jadi tabelnya juga nanti ada sampai 5 ini. Jadi kita ke tabel 1 dulu. Ini saya ulang, faktor-faktor dan kriteria yang dijadikan sebagai acuan. Terlihat pada tabel di bawah ini ya. Ada di sini harga ya. Harga. Ada kamera. Ini kita nanti kalau habis kita balik lagi ya. Kalau habis zoom-nya nanti klik lagi zoom yang tadi yang saya kasih sehingga kita bisa sambung lagi. Berarti ada harga ya. C1, C itu kriteria bahasa Inggris ya. Ini kan kriteria sebenarnya saya buat bahasa Indonesia sebenarnya itu dari C. Kriteria 1, apa itu harga ya. Dari handphone tadi ya, dari handphone 1, 2, 3 kan ada 3 jenis handphone, 3 alternatif. Kemudian C2-nya atau kriteria 2-nya itu tuh kamera ya. Kemudian kriteria 3 yaitu memori dari handphone itu. Kriteria keempat yaitu beratnya. Handphone kan ada juga yang ringan, ada yang berat. Tentu orang mungkin lebih senang yang ringan. Tapi menurut saya sih terlalu ringan juga kita nggak senang karena kadang kalau jatuh kita nggak tahu karena saking ringannya. Terus ada model atau keunikannya, uniknya. Berarti ada 5 jenis kriteria, 1, 2, 3, 4, 5 yang menjadi penilaian ya dari setiap handphone. Handphone 1, handphone 2, handphone 3 ya. Nah, dari bobotnya ini ya menurut tentu ini udah dikasih bobotnya. Ini ada harga 0,45 ya kan kita sering ya harga menjadi utama juga bagi kita ya kecuali sultan-sultan yang duitnya banyak ya. Kamera juga perlu bagus juga termasuk apa itu ukuran kamera itu ya berapa megapiksel seperti itu. Memorinya juga perlu karena kita banyak kadang-kadang foto, data segala berat juga perlu tapi nggak terlalu urgent. Keunikan juga nggak terlalu biasanya model atau keunikan itu para cewek yang terlalu sering mempersoalkannya warnanya juga. Jadi udah dikasih bobot nih. Yang paling tinggi 0,45 yaitu harga, yang kedua 0,25 yaitu kamera, yang ketiga 0,15 yaitu memori, yang keempat 0,1 yaitu berat, dan yang terakhir yaitu keunikan atau model atau warna itu 0,05 yang paling rendah. Ini ya mengenai nilai bobot kriteria metode SMART untuk handphone tadi, untuk handphone yang 3 ada 1. Nanti dianalisis lagi per handphone. Handphone 1 gimana, handphone 2 gimana, handphone 3 gimana ya. Nah, penyelesaian ya. Tadi kan ada langkah-langkahnya tadi sampai 5 langkah ya. Penyelesaian, aduh saya lemes ya. Penyelesaian dari hasil analisa
Dari hasil analisa dan sampel data yang didapat oleh tim marketing menggunakan kuesioner, berikut ini adalah penilaian konsumen terhadap HP1, HP2, dan HP3. Tadi kan range penilaiannya itu antara 0 sampai 100. Jadi bisa nilainya 100, bisa nilainya 90, bisa nilainya 80. Satu, rangkuman penilaian responden terhadap HP tipe HP1 yang ini tadi ada tabel 1, tabel berikutnya itu tabel 2 ya. Penilaian responden terhadap HP yang pertama dulu yang dinilai ya. Ini berarti kan diberikan kuesioner ini menggunakan kuesioner. Kuesioner itu berarti dikasih satu lembar gitu dibagikan kepada calon konsumen atau masyarakat ya. Nanti kalau kalian juga buat skripsi juga nanti ada kuesioner. Kuesioner itu kadang-kadang ditulis umpamanya bagus sekali, bagus, kurang bagus, cukup, sedang atau tidak bagus gitu ya. Itu hasil kuesioner dan itu orang menilainya nggak bisa sama, tapi bisa juga sama. Tapi bisa juga tidak sama karena penilaian itu kan bisa juga subjektif ya. Mungkin bagi orang harga seperti di sini ya, di penilaian respon terhadap HP ini ya. Tadi ini antara 1 sampai dengan 100 ya. Jadi untuk handphone yang pertama ini penilaian responden berdasarkan kuesioner ini harganya itu cukup bagus ya. Yang paling tinggi ini 100 nih ya, karena di sini memang yang paling tinggi 1 sampai 100. Kamera ya, kameranya itu 80 ya, enggak terlalu. Terus memorinya tadi menurut hasil kuesioner itu 80. Beratnya itu termasuk menjadi itu juga 90 ya. Terus keunikannya atau modelnya itu 90. Berarti yang paling tinggi semua adalah harga nilai ya, nilai kriteria itu yang dari sini. Dan yang kedua berat sama keunikan juga, dan yang paling rendah nilainya adalah kamera. Nah, padahal menurut saya kamera itu perlu juga bagus gitu ya, memori juga. Tapi itulah, itu kan hasil dari kuesioner, hasil dari survei kepada calon pelanggan. Oke, saya harap paham ya, saya cukup lambat untuk menjelaskan sehingga nanti paham semuanya. Itu tadi handphone pertama ya. Kemudian ada juga penilaian respon terhadap HP untuk HP2. Tadi handphone 1, ini handphone yang kedua. Sama, ini juga berdasarkan kuesioner yang dibagikan gitu ya. Satu harga di sini 80, padahal yang tadi harga itu 100 nih untuk handphone pertama ya. Ternyata di handphone kedua berbeda, harga nggak terlalu itu, nggak jadi penting banget gitu. Ya, harga. Malah di sini yang paling tinggi adalah dua ini. Berat ya, orang nggak mau bawa berat-berat mungkin gitu, sama unik ya, unik modelnya atau warnanya gitu, unik gitu ya. Kemudian ini memori. Inilah penilaian ya, bisa dibandingkan sebenarnya handphone pertama dengan handphone yang kedua ya. Handphone pertama harga 100, di handphone kedua harga cuma 80. Kemudian di handphone 2 untuk kamera 80, di sini 80 juga di kamera, jadi itu hampir sama. Ini penilaiannya ya untuk masing-masing. Harga 80, kamera 80, memori 80 untuk handphone yang kedua. Sekali lagi, ini berdasarkan hasil dari kuesioner dan yang paling tinggi nilainya adalah berat sama keunikan. Sekali lagi ini untuk handphone yang kedua. Ya, tadi handphone yang pertama, yang kedua. Kemudian ada handphone yang ketiga. Handphone yang ketiga sama juga
penilaian respon terhadap handphone ketiga. Ini juga berdasarkan tadi angket atau kuesioner kepada pelanggan atau calon pelanggan atau kepada masyarakat ya. Nah, di sini nilainya malah sama semua ya, pukul rata ya. 90, baik harga, baik kamera, baik memori, baik berat, baik keunikan, sama, nilainya sama 90, 90, 90, 90 ya. Ini tuh handphone yang ketiga, tadi di handphone yang kedua ini 80, 80, 80, cuma dua ini yang 90. Bahkan tidak ada nilai 100, tapi di yang pertama ini masih ada harga dengan nilai kriteria 100 ya. Ini ya untuk handphone ketiga, berarti ketiga handphone tersebut, handphone 1, handphone 2, dan handphone 3, responden sudah memberikan penilaiannya ya. Responden berarti yang disurvei diberikan kepada siapa gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi langkah berikutnya. Ini di tabel yang kelima. Maka berikut ini perhitungan nilai utility atau utility UI dalam kurung AI. Ini rumusnya di sini ya. Tadi kita sudah jelaskan ini pengertiannya apa ya. Terus tadi ada yang maksimal 100 tadi di sini. C ini kan kriteria ya.